Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Fayad Rahmatillah dari kelas Prodi SII angkatan 25 dengan NIM 25551026. Di sini saya akan membahas satu bab dalam fikih ibadah, yaitu bab tentang menjamak dan mengqashar sholat guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh Bapak Ujaj Nur Rahim. Langsung saja kita bahas dengan kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal yang menerangkan tentang qasar sholat dan juga menjamak sholat. Nah, qasar dan jamak adalah suatu rukhsah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai yang mudah, gak suka yang susah. Kemudian di kaidah fikih juga dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu akan menarik yang namanya kemudahan. Makanya di sini ada yang namanya qasar dan juga jamak, itu bentuk daripada keringanan yang telah Allah berikan. Yajuzu lil musafiri ail multabisi bisafari qasrus sholati ar-rubaiyati la ghairiha min sunaiyati wasulasiyati. Jadi fasal menerangkan tentang mengqashar sholat dan juga menjamak sholat. Qashar adalah meringkas, sedangkan menjamak adalah mengumpulkan. Diperbolehkan bagi seorang musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, mengqashar sholat yang 4 rakaat, seperti sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat isya. La ghairiha, bukan selain 4 rakaat. Nggak boleh mengqashar sholat untuk sholat yang 2 rakaat seperti subuh, dan juga sulasiyah yang 3 rakaat seperti maghrib. Boleh mengqashar bi khamsi syara'it, dengan 5 syarat. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengqashar sholat. Al-awwalu ayyakuna safaruhu ay syakhsu fi ghairi maksiatin. Syarat yang pertama yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seorang yang ingin mengqashar tadi adalah perjalanan selain maksiat. Maka ketika perjalanan itu berupa maksiat, apapun itu maksiatnya, misal bepergian untuk begal, untuk minum miras, nah, maka hal seperti itu tidak boleh kan mengqashar sholat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, antakuna masafatuhu as-safaru sittata asyara farsahan. Jadi syarat yang kedua adalah jarak perjalanan tersebut adalah mencapai 16 farsah. 16 farsah itu kira-kiranya adalah 84 km. Dan itu berbeda pendapat para ulama. Kemudian ada yang bertanya, di zaman sekarang yang sudah canggih ini, perjalanan contoh dari Jakarta ke Banyuwangi itu kan sudah melebihi 80 kilo. Tapi kendaraan yang digunakan sekarang itu kan sudah canggih, seperti pesawat. Nah, pesawat itu perjalanan dari Jakarta sampai Banyuwangi itu enggak sampai 1 jam. Apakah boleh tetap mengqashar? Maka jawabannya tetap boleh, karena ilat daripada mengqashar sholat adalah di jaraknya, bukan istilahnya capek atau yang lain. Naik pesawat itu kan nggak capek, tapi jarak daripada kota tujuan itu sudah mencapai syarat daripada mengqashar
sholat. Maka tetap diperbolehkan mengqashar sholat. Wasalisu, syarat yang ketiga, ayyakuna al-qasiru mu'tiyan lis-sholati ar-rubaiyah, yaitu orang yang mengqashar sholat itu adalah orang yang melaksanakan sholat ada yang 4 rakaat. Kemudian syarat yang keempat yaitu ayyan biya al-musafiru al-qasra lis-sholati ma'al ihrami. Syarat yang keempat adalah orang yang ingin mengqashar sholat itu harus berniat ketika takbiratul ihram. Jadi seumpama saya bepergian kemana, keluar kota yang sudah mencapai jarak diperbolehkannya qashar. Kemudian saya ingin sholat duhur dan asar jamak takdim qashron. Maka dalam niat sholat kita itu harus mensertakan qashron. Contoh, usolli fardhu duhri majmu'an ilal asri jam'a takdimin qashron lillahi ta'ala. Contohnya seperti itu. Atau pakai bahasa yang lain juga boleh. Yang penting niat, dan niat itu di dalam hati. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat yang kelima, yaitu alla yatamma fi juz'in min salatihi bimuqimin ay biman yusalli salatat tamatan liyashmila al-musafiru al-mutim. Ya, syarat yang kelima adalah seorang yang mengqashar sholat tadi tidak bermakmum kepada sholat yang mukim, atau orang yang mengqashar sholat tidak bermakmum kepada orang yang tidak mengqashar, atau orang yang sholat secara sempurna. Makanya ketika kita bepergian kemudian kita sholat, ingin mengqashar sholat di masjid di pinggir jalan, itu usahakan kita mencari imam yang sama-sama mengqashar sholat. Itu syarat yang kelima. Kemudian wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina dhuhri wal asri fi waqti ayyuhuma sya'a. Diperbolehkan bagi orang yang musafir. Jadi itu tadi qashar, sekarang kita bahas jamak. Yaitu boleh menjamak antara sholat duhur dan sholat asar fi waqti ayyuhuma sya'a, di waktu yang ia inginkan. Kalau menjamak di waktu yang awal, berarti antara duhur dan asar melaksanakan di sholat duhur, itu namanya jamak takdim. Jamak takdim itu harus mualah, disyaratkan juga mualah, harus berkesinambungan. Setelah melakukan sholat duhur dengan jamak takdim tadi, harus langsung melaksanakan sholat asar, karena dia jamak takdim. Lain halnya ketika jamak takhir, maka tidak disyaratkan mualah atau berkesinambungan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.